Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah kereta api yang akan segera berangkat. Kemudian di sini ada seorang pria yang merupakan aktor utama film ini yang bernama Su Zhenghuai. Tak hanya sendirian, Zheng di sini juga akan naik kereta bersama kedua anaknya yang bernama Yu Sheng dan Ting Ting. Setelah itu kita diperlihatkan dengan beberapa tentara dan seorang pria tua sebut saja Tong Fang yang akan ikut naik kereta ini dan akan membawa sesuatu dengan menggunakan kotak kayu. Nah, kemudian tiba-tiba beberapa orang stasiun menghentikan sebuah kereta yang harusnya tidak ada kereta yang masuk. Dan tak lama kemudian saat kereta itu sudah berhenti, mereka semua pun langsung bergegas untuk mengecek kereta itu. Dan ternyata terdapat sebuah mayat manusia yang sudah berlumuran darah. Nah, di saat yang bersamaan kereta yang dinaiki Zheng pun akhirnya berangkat. Zheng yang penasaran dengan hal itu mencoba melihat dari kaca kereta, dan setelah itu dia melihat banyak sekali tikus yang keluar dari gerbong. Tapi tiba-tiba Zheng yang terlalu serius pun tak sadar telah melewati sekelompok para bandit. Dan si Ting Ting yang mencoba membantu ayahnya pun ikut menjadi sasaran mereka. Tapi tiba-tiba ada seorang pria yang membantu si Ting Ting. Dan pria ini juga ternyata adalah seorang bandit, sebut saja Liu Kang. Nah, karena itu bos mereka pun langsung meminta maaf kepada Liu Kang karena mereka merupakan kawan sejalan. Setelah kejadian tadi, Zheng pun pergi lagi yang terlihat seperti akan mencari seseorang. Saat mereka berdua lagi ngobrol, tiba-tiba terdengar suara tikus-tikus yang sangat banyak yang berada di atap kereta. Di sisi lain, si Zheng pun akhirnya menemukan orang yang dia cari. Dan itu adalah wanita yang bersama para tentara tadi. Dia bernama Ling Ling. Dan pria yang bersamanya adalah pacarnya, sebut saja Kung Lao. Nah, ternyata si Ling Ling adalah anaknya yang sudah lama kabur dari rumah. Tapi karena Ling Ling bilang tidak kenal kepadanya, Zheng pun langsung ditangkap dan diborgol di sebuah gerbong kosong. Di gerbong ini ternyata ada seorang pria yang seperti sedang kesakitan karena sesuatu. Nah, saat dihampiri, pria itu ternyata sudah mati karena digigiti para tikus. Dan setelah itu kedua tentara itu pun juga akhirnya jadi santapan para tikus-tikus itu. Di sisi lain ada seorang pria yang disuruh pacarnya untuk mengusir tikus yang berada di atap karena suaranya sangat berisik. Namun tiba-tiba karena disodok, lubang ventilasi itu pun lepas dan menjatuhkan banyak sekali tikus dari atap. Dan di sisi lain si Tong Fang ternyata sudah mengetahui kalau hal ini akan terjadi. Dan kemudian Tong Fang pun langsung menyuruh anaknya Kung Lao untuk mengambil kotak-kotak kayu yang mereka bawa tadi. Scene kemudian berganti lagi ke Zheng. Nah, Zheng yang melihat itu pun langsung mengambil kunci borgolnya dari tentara itu. Dan betapa kagetnya Zheng setelah melihat orang-orang yang sudah sekarat karena digigiti tikus-tikus. Nah, karena itu Zheng pun langsung mencoba melewati tikus-tikus itu untuk memberitahukan kepada para penumpang yang lain. Tapi saat Zheng mencoba memberitahukan mereka semua tidak ada yang percaya sama sekali. Di sisi lain, rombongan si Tong Fang pun akhirnya melewati gerbongnya Ting Ting. Dan di sini Ting Ting pun langsung memanggil Ling Ling karena itu adalah adiknya. Nah, saat Zheng sampai ke sini, dia pun masih mencoba untuk menyuruh mereka kabur dari sana. Tapi lagi-lagi Zheng malah ditertawai oleh orang-orang di sana. Dan setelah itu Zheng pun langsung bergegas membawa anak-anaknya pergi dari gerbong ini. Si Liu Kang yang melihat itu ternyata langsung memilih untuk ikut dengannya. Tapi kemudian datang seorang pria yang sudah terkena gigitan para tikus. Dan tiba-tiba ribuan tikus pun langsung menyerang mereka semua. Nah, rombongan Zheng yang mencoba kabur pun tiba-tiba terjebak karena pintunya terkunci. Di sisi lain, si Tong Fang juga ternyata langsung menutup pintu gerbong di depan. Dan karena ayahnya Ling Ling masih ada di belakang, dia pun memohon kepada Kung Lao untuk membuka pintunya. Scene berpindah lagi ke rombongan Zheng. Nah, si Liu Kang kemudian memiliki ide untuk keluar lewat atap. Namun saat pria yang terakhir, dia pun terjatuh dan jadi santapan para tikus. Karena guncangan di belakang, kedua masinis di depan pun akhirnya tahu bahwa banyak sekali tikus di belakang. Nah, di sisi Tong Fang, si Kung Lao pun ternyata diperintah ayahnya untuk melepas gerbong di belakang mereka. Tapi untunglah mereka berempat yang sudah dekat pun langsung melompat ke gerbong depan. Dan setelah Zheng melompat, semua gerbong yang terlepas pun langsung terhempas keluar rel karena banyak tikus yang tersangkut.
Karena terlepas gerbong itu, tentu saja banyak orang-orang yang kehilangan keluarganya. Tak lama kemudian, mereka semua pun marah kepada Kung Lao karena tindakannya tadi. Nah, tiba-tiba bos dari para bandit tadi pingsan karena sudah terkena gigitan tikus-tikus. Dan di sini terlihat bahwa Ling Ling ternyata adalah orang yang mengerti mengenai dampak gigitan itu. Dia bilang kalau penyakit karena gigitan tikus itu adalah penyakit yang menular. Nah, si Yuseng juga ternyata sudah melemah karena telah tergigit tikus. Tapi tiba-tiba Zeng bilang kepada mereka semua ada sebuah obat untuk menyembuhkan penyakit ini. Zeng ternyata adalah seorang biro kesehatan yang katanya bulan lalu mereka memesan sebuah vaksin dari Inggris untuk diuji ke penyakit seperti ini. Dan obat itu ada di sebuah rumah sakit tak jauh dari sini. Nah, tapi si Tongfang malah memerintahkan mereka semua untuk tidak ada yang pergi dari kereta ini. Dan tiba-tiba anak buah bandit tadi langsung menodong dan menyandra si Tongfang agar Zeng bisa pergi mengambil obat itu. Setelah itu, Ling Ling juga menyuruh semua orang yang tidak terinfeksi untuk pindah ke gerbong depan. Nah, setelah mereka yang tak terinfeksi pindah, Ling Ling dan Zeng kemudian malah bertengkar tentang masa lalu mereka. Ling Ling ternyata kabur karena saat masih kecil mereka ditinggal oleh ayahnya Zeng. Tak lama kemudian, saat Ling Ling melihat keadaan Yuseng, Ling Ling pun memutuskan untuk tetap di gerbong ini. Singkat cerita, saat kereta telah berhenti, Liu Kang dan 3 anak buah bandit itu juga pun akan ikut bersama dengan Zeng untuk mengambil obat itu. Dan mereka hanya diberi waktu 2 jam oleh masinis kereta. Tiba-tiba si Ting Ting turun untuk ikut bersama dengan mereka. Ling Ling yang melihat dari dalam pun hanya bisa menangis melihat ayahnya. Tak lama kemudian mereka berenam pun tiba di sebuah kota yang sudah hancur gara-gara telah diserang para tikus. Terlihat banyak sekali mayat yang terkapar di tengah jalan. Dan dengan terpaksa mereka pun harus melewati mayat-mayat itu. Tapi saat mereka sudah hampir sampai, ternyata di lorong yang akan mereka lewati sudah ada ribuan tikus yang menanti. Nah, setelah diamati oleh Zeng, ternyata para tikus-tikus itu takut pada cahaya yang terik. Dan karena itu mereka langsung memanfaatkan terik cahaya dengan menaiki besi-besi yang ada di tembok. Dan kampretnya, salah satu bandit itu pun terpleset dan jatuh ke ribuan tikus-tikus itu. Scene kemudian berpindah ke kereta. Nah, tiba-tiba mereka mendengar suara berisik dari luar kereta. Dan saat dicek, ternyata itu adalah orang yang berhasil lolos dari serangan para tikus. Pria itu sambil ketakutan bilang kalau semua orang sudah mati. Nah, karena situasi di kereta menjadi ribut, si Tongfang langsung mencoba menghasut mereka untuk meninggalkan orang-orang yang sudah terinfeksi. Ini bapak kampret juga ya ternyata. Di sisi lain, cuaca di luar ternyata tiba-tiba berubah menjadi mendung. Dan karena itu, para tikus-tikus itu pun langsung berkumpul untuk memanjat tembok itu. Dan lagi-lagi salah satu bandit itu pun terjatuh ke kumpulan para tikus. Nah, saat si Liu Kang melompat, kakinya pun cedera terkena serpihan kotak kayu. Tapi untunglah mereka masih berhasil kabur dari sana. Saat mereka sampai ke rumah sakit itu, mereka pun langsung mencoba mendobrak pintunya, yang ternyata tuh pintu harusnya ditarik. Parah. Setelah yang lain masuk, Liu Kang ternyata langsung melempar bom ke para tikus itu. Di dalam, Ting Ting pun langsung mencabut serpihan kayu yang menancap di kaki Liu Kang. Oh iya, karena nih bandit tinggal satu, kita sebut saja Liu Bei. Nah, saat Liu Bei lagi melihat keadaan sekitar, tiba-tiba kepalanya dikeplak sekop oleh pria yang bersembunyi di tempat itu. Tak
Tak lama kemudian Zeng pun bilang kepadanya tujuan mereka kesini adalah untuk mengambil sebuah obat untuk gigitan tikus-tikus itu. Tiba-tiba pria itu pun langsung pergi ke atas yang ternyata anaknya juga telah tergigit oleh tikus. Pria itu juga ternyata adalah pengelola rumah sakit ini. Dan karena itu mereka pun langsung ditunjukkan jalan menuju ke gudang obat, yang dimana mereka harus melewati tempat yang sangat gelap. Dan pastinya para tikus sudah menanti mereka. Tapi mereka akhirnya bisa melewati tikus-tikus itu dengan menggunakan cahaya dari obor. Di sisi lain, anak buah bos bandit itu ternyata terhasut oleh si Tongfang. Dan pria itu pun langsung melepas mereka berdua. Dan juga berencana untuk melepaskan gerbong orang-orang yang sudah terinfeksi. Dengan terpaksa salah satu masinis itu pun disandra di gerbong ini. Dan yang satunya dipaksa pergi ke gerbong orang-orang yang sudah terinfeksi. Tapi tak lama kemudian ada seorang ibu yang melihat para tikus-tikus yang berjatuhan dari atas kereta. Dan ternyata ibu itu memilih untuk membuka pintu gerbong kereta ini. Dan karena itu mereka pun keluar dari gerbong dan mati dikeroyok para tikus. Dan pria bandit itu lebih memilih untuk meledakkan diri bersama para tikus. Scene pun berganti ke rombongan Zeng. Nah, saat mereka sampai di gudang, ternyata tempat itu adalah sarang dari para tikus. Tapi untunglah tikus-tikus di sana adalah tikus-tikus yang sedang menyusui, sehingga tikus-tikus itu lebih tenang dari tikus yang di luar. Dan tanpa pikir panjang lagi, Zeng pun sendirian langsung naik ke atas untuk mengambil obatnya dengan sangat hati-hati. Setelah menemukan obatnya, Zeng langsung memasukkan ke panci untuk membawanya. Dan tiba-tiba kemudian Zeng pun langsung melempar obat itu ke pria pengelola rumah sakit tadi. Tikus-tikus pun mulai berdatangan karena keributan yang terjadi. Dan kampretnya, pria tadi malah mengunci pintunya karena dia ingin menjual obat-obat itu kepada orang-orang kaya. Anjir lah, udah ditolongin malah ngelunjak ya Anda. Tapi untunglah karena rapuh, pintu itu pun bisa didobrak oleh mereka. Dengan cepat mereka langsung kabur dari sana sambil dikejar jutaan tikus dari sarangnya. Nah, saat mereka bertemu pria tadi, ternyata anak dari istrinya sudah mati karena tergigit tikus. Setelah melihat itu dengan rasa putus asa, pria itu hanya terdiam saat obatnya diambil oleh Zeng. Nah, saat berhasil keluar, mereka menemukan sebuah mobil yang langsung mereka naiki. Dan karena Ting Ting tidak bisa membawa mobil, dia pun menyetir sambil nabrak-nabrak. Dan terlihat jutaan tikus-tikus itu pun langsung mengejar mobil mereka. Tapi untunglah tikus-tikus itu terhenti karena munculnya cahaya yang terik. Tak lama kemudian setelah sampai di kereta, mereka pun terkejut setelah melihat keadaan orang-orang di sana. Ting Ting pun berpikir kalau Ling Ling dan Yuseng sudah mati karena tergigit tikus. Yang ternyata mereka semua masih selamat setelah kejadian tadi. Nah, saat lagi senang-senangnya, tiba-tiba jutaan tikus itu pun masih mengejar mereka karena cuaca yang berubah. Dan kampretnya, saat Zeng akan masuk, si Tongfang ternyata masih hidup. Liu Kang yang melihat itu pun langsung mencoba mengambil obatnya kembali. Di saat yang bersamaan, kereta itu pun jalan untuk segera pergi dari sana. Dan dengan terpaksa, Zeng pun meninggalkan si Liu Kang yang tak kuat lagi berlari. Nah, sebelum dia mati diserang tikus, Liu Kang ternyata langsung menyatakan perasaannya kepada Ting Ting.
Karena pengorbanan Liu Kang, orang-orang di kereta pun selamat karena disuntikan obat-obat yang mereka bawa. Tak lama kemudian, kereta pun tiba-tiba berhenti mendadak karena sesuatu. Dan ternyata di depan terdapat gerbong kereta hancur yang menghalangi mereka. Nah, Zeng yang melihat itu langsung meminta bantuan kepada semua orang untuk mendorongnya. Namun mereka semua tidak ada yang mau turun karena takut mati. Tapi dengan semangat yang tinggi, Zeng ternyata turun sendiri untuk mendorongnya. Dan Ting Ting pun tiba-tiba ikut membantunya. Nah, di dalam Ling Ling ternyata menangis sambil meyakinkan mereka semua. Ling Ling bilang kalau sudah banyak orang yang mati untuk memperjuangkan keluarganya. Dan mereka semua berharap agar kita semua bisa hidup. Dan karena tersentuh, mereka pun akhirnya memaksakan diri untuk membantu Zeng di luar. Namun mereka tentu saja sangat kesulitan untuk mendorong gerbong itu. Terlihat si Liu Bei hanya termenung sendiri di dalam kereta. Namun ternyata si Liu Bei pun keluar dengan bom yang sudah diikat di tubuhnya. Liu Bei berniat untuk bunuh diri dan meledakkan tikus-tikus itu untuk menghambat mereka. Karena pengorbanan si Liu Bei, mereka pun langsung mengerahkan semua kekuatan mereka untuk mendorong gerbong itu. Dan setelah berhasil, mereka pun bergegas masuk ke kereta untuk segera pergi dari sana. Namun saat Zeng akan masuk, tiba-tiba dia disuruh oleh masinis untuk membelokkan tuas rel di sana. Itu dikarenakan jalur mereka mengarah ke rel yang putus. Tapi ternyata tuas itu harus selalu ditahannya agar tidak kembali lagi. Dan setelah kereta berhasil lewat, Zeng kemudian langsung berusaha untuk mengejar kereta itu yang di belakangnya sudah ada jutaan tikus yang mengejar. Nah, saat Zeng hampir sampai, dia malah tersandung dan tertinggal cukup jauh. Dan karena Zeng tahu dia tidak akan bisa mengejar kereta itu, Zeng pun mengutarakan perasaan sayangnya kepada anak-anaknya. Karena tak kuat lagi, Zeng pun berhenti dan melakukan salam perpisahan. Tak lama kemudian, Yu Sheng yang sudah sehat kembali pun menanyakan apakah mereka bisa pulang. Dan dengan tenangnya, Ling Ling menjawab asalkan kita ada, pasti akan ada rumah. Dan setelah itu film pun berakhir.